Hah? Liburnya Besok Besok masih ada. masih ada. Kalau di besok catatan ada sampai lagi kayaknya. Kamis. Sampai Oh Kamis iya toh. iya. Besok masih ada. 27 libur. Saya pikir besok Wah, ikut ini udah gimana share libur. screen ini? Biar cepat selesai dok, jadi kita nggak pakai libur. Iya iya. Boleh silakan dimulai aja, Dok. Sebentar ya dok, Masih ini ada nunggu. sedikit masalah teknis lagi di Oh iya. ini belum. Ya maaf dok. Soalnya Iya ada iya, kendala silakan. dengan laptop, jadi ganti yang share soalnya. Iya. Oh dok, udah bisa nih. Kayak mana saya share aja Udah ya? ya. Oh ya, makasih Dokter Rahma. Syukur. Aduh. Udah bertanduk ini. Aduh. Udah bisa share screen ya? Udah Dokter Rahma udah bisa. Oh ya Thank you udah, oke Dokter oke. Mariaman. Klik Ya, Ini share. ya, thanks. ini ya. Oke oke. Ada yang mana? Ini ya. Inilah berarti ya. Ini panduan gitu. Nah ini dia ya. Ya, Klik ini baru share, tapi itu udah ada. oke. Ya. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman, kita mulai diskusi hari ini ya. Kasusnya berarti tugas ada 4 poin ya. Ya nomor satu berarti ya. PCC-nya kan. Ya, berarti kita bikin oke. PCC yang kayak kemarin berarti ya kan. Kita pakai aspeknya atau bentuk pertanyaan dulu atau langsung Ya, berarti aspeknya ya. bikin diagnosa topik kayak gitu ya. Aspek personal Kayaknya ya, ya, kayaknya langsung aspek aspek. personalnya apa uh, gitu ya. Enggak Iya. bentuk pertanyaan kan, langsung aja kan. Aspek klinis. Enggak langsung aspek klinisnya apa, langsung kita dari sininya. Ini buat pertanyaan atau kayak kemarin langsung intervensi ya. Langsung aja Langsung kayak aja, tabel nggak buat 2 itu ya pertanyaan kan, lagi. yang kayak semalam tuh. Berarti aspek klinisnya kan anamnesisnya itu nyeri ya, apa keluhan pasien. Keluhan sering buang air kecil di malam hari, Sering kesemutan, buang air kecil, mudah keluhan lelah. utamanya ya, keluhan utamanya iya. Em, Aspek sorry klinisnya ya, nggak langsung sering diabetes buang air mellitus kecil. tipe 2 ya. Aspek klinisnya yang diabetes mellitus tipe 2 yang itu. Iya kan? Langsung ininya kan? Diagnosa klinisnya bukannya? Yang kayak apa kemarin?
Kalau PCC Mbak, itu kita buat lagi aspek klinis atau langsung aja komunikasi efektif, pendekatan holistik gitu enggak? Mulai lagi dari awal berarti ya. Iya, maksudnya coba kita tengok dari yang slide dokter apa kemarin kan dia langsung kayak diabetes mellitus, resiko hipoglikemi, baru kita kasih. oh ini langsung bikin intervensi gitu ya, Iya, yang bikin kemarin gitu. iya. Ya langsung Oh, berarti aspek ya. berarti Langsung intervensinya ini. edukasi tentang kondisi DM dengan bahasa yang mudah dipahami pasien. mm-mm. Pemeriksaan kadar gula darah. Enggak ya? Sering banget kecil di malam hari mungkin edukasi tentang penyakit kencing manis dulu, terus anjuran untuk eh, pengecekan ya, kita untuk konfirmasi kan, kalau dia diabetes atau bukan, kadar gulanya. Anjuran untuk pemeriksaan kadar gula, cek. Dan mungkin HbA1c ya, Boleh. ini sampai HbA1c dok, HbA1c, maaf dok Rama, korek. Ya, fungsi ginjal perlu nggak? ya takut hipertensinya ya. Iya, Asam urat, kolesterol sekalian. Sekalian aja dok. urinnya Urin rutin apa urin sedimen? Rutin aja. Urin rutin ya. rutin kayaknya cukup deh. Udah, terus untuk kesemutan kaki itu berarti kemungkinan komplikasi ya, gangguan saraf, perawatan ya, edukasi tentang perawatan kaki bukan? Untuk modal lelahnya mungkin bisa Ya EKG ya. mengajar EKG boleh ya. Udah. Berarti yang kedua kita. Ronsen torak perlu nggak? Oh nggak ada ronsen ya di puskesmas. Ira, dokter Mama gitu. Yang nomor 2 lah lagi ya kan, resiko hipoglikemi kan. Nggak gitu dong. Sini ya. Atau apa? Dokter ada yang ini. Komplikasi langsung kita bahas. Kemungkinan komplikasi. coba keluhannya sering marketing riwayat keluarga. Untuk aspek klinis biasanya kan ada anamnesis dari pemeriksaan fisik, penunjang dan diagnosa kan ya, untuk ke situ ya biasanya ya. Berarti kita ngarahnya ini diabetes, ada perlu apa lagi ya ininya? Hmm, Terapi gizinya boleh kayak dietnya. Mana sini ya?
Itu di intervensi bukan tuh terapi gizi, Dok. Sininya apa? Cuman hubungannya dengan diabetesnya ini apa? Obesitas Dari kali ya. anamnesa kita. Ya, obesitas. Beresiko obesitas kan? Karena anak-anak riwayat keluarga anak-anak beresiko diabetes mungkin kayak beresiko dia obesitas kan faktor predisposisi dari ini DM kan. Terapi gizi Ya, ada dan hubungan dengan diagnosis banding juga kan ya? iya. Dan exercise ya, terapi gizi dan exercise gitu ya. Kayak olahraganya gitu. Iya, terapi gizi. Ini apa? Edukasi olahraga? Olahraga aja. Anjuran olahraga atau Anjuran olahraga yang sesuai ya. ya olahraga yang sesuai. Kanannya bisa kan? Talet. Ah ya, belakang. Berarti kayak kesemutan komplikasinya lah ya kita bahas ya kan. Neuropati kayak gitu. Baru nanti intervensinya apa ya? Izin Dokter Putu, kira-kira arah kami, diskusi kami udah benar belum ya, Dok? Oke, kita lanjut dulu. Ke aspek internal. Iya, Ini udah selesai berarti ya. Itu tahu obesitasnya dari mana ya? Ada riwayat dari ini ya. Ini mana ya tadi? anak-anak berisiko diabetes, pasien mengalami diabetes, ayahnya tinggal bersama istri anak. Mungkin ini ya, pola diet ya. Jangan bawa obesitas ya. Itu istrinya ya kurang memahami pola diet yang benar. Nah, Oh, dari sana ya. Dianggap dia obesitas ya. Kira-kira masuk akal nggak, Dokter Mariman? Kan ke kalau obesitas nggak masuk akal lah. Atau obesitas garis miring, terus. Karena dia pola makan kali ya, pola makan ya, atau lifestyle ya? atau status gizi biar tidak ini atau indeks massa tubuh itu BMI bukan gitu. sepertinya bukan obesitas itu. Karena dia Iya, status gizi palingnya atau indeks IMT ya. bukan Status itu gizi bukan ya. masalah IMT itu. Masalah Jadi makanan Jadi apa, Dok? yang Pola berhubungan dengan itu. makan. masalah makan dengan diabetesnya. Mungkin dia sering makan makanan yang manis gitu kan. Itu Jadi masalahnya bukan karena gemuk, bukan karena kebiasaan. Kebiasaan Lifestyle. makanan pola yang Berarti makannya, lifestyle lah, lifestyle. lifestyle ya, pola Kalau gaya makannya. hidup nggak masuk ya, Mel. Hah? Apa Kak? Lifestyle baru keren bunyinya, enggak? Iya, bener. Lifestyle. Life.
Lifestyle. Iya, iya. Edukasi, nak, edukasi. Iya, edukasi pola makan yang benar ya. Nah, mengenai Pola mengenai gizi seimbang ya, gimana sih? edukasi pola makan atau diet seimbang. Hmm. Lifestyle itu kan bukan cuma makan ya, merokok, olahraga. Ya, sebagian Jadi Ya kecil. kan bahwa ada anjuran olahraga yang Gaya sesuai kan? hidup ya artinya. Tapi kita, iya gaya hidup. obesitas pun masuk di situ. Udah itu berarti edukasi pola makan yang sesuai atau diet seimbang kan titik keduanya anjuran olahraga yang sesuai ya sama apa ya mau tambahin lagi nggak? Kelola faktor stres kali ya. Di lifestyle kan stres tuh ini juga kan. Itu nanti di aspek yang lain. Karena oh iya ya, nggak pakai klinis ya. Karena di sini ada anak pertama Nah, jarang makanya karena mengunjungi kita pasiennya. kan per aspek. Oh ya udah, berarti itu tidak masuk dokter Kan Rahma. kalau di klinis itu kan hanya masalah penyakit aja kan dari anamnesanya dari kondisi Gasnya. keluhan sakitnya dari Itu ya, diagnosa aja. itu dok. Iya, ya dok. Itu di paling bawah itu ada bilang silakan menambah informasi di atas apabila dibutuhkan untuk meningkatkan dinamika diskusi. Jadi nggak ada masalah kalau seumpama kita mau menambahkan dia obesitas atau apa itu harus karena sudah diizinkan ini dok. Oh iya, Penting ditebalin lagi. pola pikir kita ke situ kan maksudnya ke visi gitu. Mungkin dari bahasa pola diet yang benar kali ya. Tapi tergantung kesepakatan kita aja lah. Mau dinamika seperti apa ini. Ayo, udah 20 menit, cepetan biar nggak kayak Ya udah, kemarin nggak masuk aja selesai. aspek Iya, internal oke aja aja. udah. Lanjut aja. Aspek internal. Ya, aspek internal. Aspek internal itu mencakup riwayat kesehatan keluarga sama gaya hidup. Kemudian kondisi psikologis, ada 3 poin. Psikologis dan spiritual. Jadi di masalah pasien ini, riwayat kesehatan keluarganya itu ayah ya, ayah pasien mengalami diabetes dan gagal ginjal. Psikologisnya mungkin dia merasa kurang diperhatikan karena anak pertamanya jarang mengunjungin kali ya. Sama jarang mengunjungi pasien. Jadi dia merasa Sedangkan anak kedua masih mahasiswa. Jadi keterlibatan dalam merawat pasien terbatas. mana kak anak Tadi kedua kak? anak yang mana tadi? Anak pertama ya? Kakak dinamika ya kak anak kedua kak? Bilang-bilang kalau dinamika. Ini dulu, satu dulu. Apa Iya, tadi tuh? yang satu dulu, riwayat keluarga ini ayah pasien mau nggak sama ini, itu masuk dulu. Anaknya masuk. Anak-anak berisiko diabetes masuk aja nggak apa-apa, itu kan riwayat keluarga. Tensinya Anak-anak juga berisiko. Ya. Kemudian gaya hidup Bapak ini ketahuan nggak dari cerita di atas? intervensinya langsung lah dokter biar Istrinya berusaha sebelah-sebelahan. pasien memahami pola diet yang benar. Berarti istrinya mendukung ya. Istrinya justru ini Enggak,
Bapak Intervensi dari ayah apa yang penjelasan mengalami diabetes mungkin ya, apa? ayah mengalami jadi penjelasan atau pasien memahami bahwa diabetes merupakan penyakit keturunan gitu Diturunkan. kan. Heeh. Jadi intervensinya Menge- apa, Dok? Bahwasanya i- i- mengkonfirmasi atau memberi pengarahan bahwa diabetes itu suatu penyakit keturunan. Edukasi. Bahasanya. Edukasi. Heeh. Lebih cocoknya apa? Jadi kita kan mesti tahu ke edukasi mungkin atau edukasi lah bahwa DM itu penyakit keturunan kan. Nah, kan ini anak-anak beresiko diabetes gak kan, jadi supaya dia tahu gitu loh. Ini masalahnya menyangkut keluarga, nggak cuma urusan dia aja. Edukasi bahwa diabetes merupakan penyakit keturunan gitu. Karena nggak edukasi. nomor 2. Kemudian edukasi terhadap keluarga ya anak-anak ya untuk hidup sehat ya untuk dan apa pemeriksaan dini ya apa screening ya karena Deteksi beresiko dini. kan Deteksi dini. deteksi dini ya Screening PTM kalau enggak, Kak Mir. Screening Penyakit itu tugas kader. Ya, kakak turun habis itu maksudnya. Detek- Kita Screening deteksi PTM deteksi bisa dini dong. ya Ya, karena DM sama hipertensi masuk PTM kan. ya. ya Semangat Mel. Kok ya nggak? cukup Ngantuk aku kalau udah minum kopi cukup nggak ada. segitu Dah, cukup. ya. Nah, terus poin yang ada hubungan dengan efek internal dari kasus ini faktor kondisi psikologis pasiennya gimana ada cerita di atas Dia kayaknya nggak ada yang Anaknya merawat dia kan. Jadi dia stres sendiri kayaknya jadinya. Anak pertama jauh, anak kedua mahasiswa. Kalau mahasiswa tuh sibuk, nak. iya berarti dia ada stres ya ada Iyalah, stres rasa sendiri dia tinggal kan. bersama istri, anak pertama terpisah, jarang mengunjungi pasien. Sedangkan anak kedua tuh mahasiswa. berarti yang sebelah sana tinggal sendiri, Dokter Rama. Yang sebelah kiri itu. Intervensinya konseling psikososial. Apa? Validasi emosi. Pasien tinggal Kerugiannya sendiri. kayaknya lapar ini. Ah, pasien tinggal sendiri, bukannya dia sama ibunya. Pasien nggak tinggal Istri sendiri, sama Pasien cucunya. pasien merasa sendiri. merasa sendiri ya. Merasa. Dia kan anak keduanya mahasiswa itu kan. Terus Ya. istrinya Kak Mir? Ah, Istrinya kan Iya ada. Kadang kita nih mau sama anak-anak gitu kan. Anak pasien mana merantau ya? Tapi di sini istri berusaha mendukung Pasien kok Kak Mir. Istri kesepian berusaha karena kurang mendukung. perhatian anak gitu aja kali. Langsung aja kalau nggak pasien Ya. kurang perhatian anak gitu. Dia Iya, sebenarnya pasien dukung, merasa kurang mendapat perhatian dari cuma anak. dia nggak Anak paham. nomor satu Kan. nggak sih? Istrinya tuh nggak paham, jadi sama Iya. aja gitu loh. Ya enggak? Iya, pasien merasa sendiri karena kurang mendapat perhatian dari Nggak anak. ada Kan. yang mengerahkan perawatan sama dia, yang mengontrol dia gitu. Istrinya Ya. ada, cuma nggak paham. Oke, pas. Hmm. Mantap Kak Mir, gas. Ya kan yang anak yang masih mahasiswa juga nggak ngerti gitu kan. Jadi yang anak pertama tinggalnya jauh gitu. Jadi Ibu mahasiswanya, Dok.
Kayak kita nih, Ya, dia Diskusi stres. kelompok. kayak kita nih mahasiswa sibuk Dok Zainah. Iya, stres ya. Intervensinya, Saya yang stres. Dan jujur aja saya in- stres sih sejak masuk mini project. Asli, intervensinya berarti gimana ini? Tanya dari beneran. kemarin. Ini sepaneng kepalanya panas melulu setiap hari sampai mual-mual aku. Jangan sampai halusinasi ya. Ah, Intervensinya sih belum, lanjut, cuma mual asli mual jadi lanjut kita Outward jadi nggak bisa lanjut. berpikir. Lanjut, Intervensinya, intro intervensinya, sedikit. pasien Oke, intervensinya berarti intervensinya itu mungkin eh apa ya? edukasi dukungan edukasi keluarga lah paling terhadap ininya penyakit yang bahwa Iya, pendekatan penyakit ya, pendekatan. pendekatan keluarga. Iya, pendekatan ke keluarga. Terhadap dukungan screenshot Kak, penyakit pasien. screenshot. Senyum ya. Dr. Novi dan Pendekatan keluarga. satu dua. Untuk memberikan dukungan kan terhadap Kita mau foto nih. perawatan penyakit. Mau foto dulu. Udah. Iya, mau foto. Dalam Foto-foto. ada, Undang dulu Ibu Putu. Dokter Putu. iya, dokter Putunya masih off cam. Iya. Jadi yang penting muka kita. Oh, udah dokter Putu udah off cam. Nih, screenshot. Ayo mari kita Iya deh. kita Sudah ada. screenshot dulu biar ini kalau enggak nanti ribet lupa di akhir. Lagi, Lupa. nggak ada tiganya ya. Oke, lanjut. Lanjut. Dok, itu Ya. itu pasiennya bilang gini, mana sebentar. Itu pasiennya bilang pengobat dia ada duit, tapi dia pelit itu. Itu termasuk psikis ya? Itu aspek Iya. eksternal. Dia, hah? Itu kan psikis Aspek itu. eksternal. Psikis itu. Eksternal. Eksternal bukan. Eksternal maksudnya, bukan internal itu. Sosial ekonomi kan masalah sosial ekonomi. Ekonomi dia cukup, tapi dia ini merasa mahal sekali itu loh. Pelit ini pasien. Jadi Mungkin dia masuknya yang kemana? breadwinner, Dok. Berarti masalah sosial. Sosial ekonomi. Tadi psikologisnya itu merasa tidak berguna, kehilangan peran produktif. Iya, kayaknya yang dokter konsen lebih ke aspek eksternal deh. Yuk, lanjut, aspek eksternal. Kalau anak pertama tuh masih internal, bukan eksternal ya, yang di bawah itu. Enggak, di Anak situ pertama. kan Internal kayaknya, Dok. Masih kita lebih ke keluarga. ini. Masih Lebih ke kondisi psikologis maksudnya tuh. Kondisi psikologis kan Kondisi psikologis bapaknya nih, ya pasiennya maksudnya gitu. Kita kaitannya ke faktor psikologis pasiennya. eksternal. Itu internal. Eksternal nih, bapaknya eksternal. Enggak, kalau yang terdapat di dalam aspek eksternal itu lingkungan fisik yang mempengaruhi, sosial ekonomi, kemudian budaya, sama akses ke pelayanan kesehatan yang terdapat di dalam aspek eksternal. Kalau bapaknya yang pelit internal lah. Yang sakit kan? Ya, Kalau sifatnya pelit iyalah internal. Internal lah. Psikologis. ya udah, berarti masukin aja nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa tumpang tindih, cuma sudut pandangnya beda gitu. Itu poinnya kan bisa punya arti yang berbeda di spek. Apa jadinya nih? Pasien merasa sendiri, 。 eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Ini yang masalah pasien merasa sendiri kurang mendapat perhatian anak. Terus anak pertama ya sama juga ya untuk yang anak pertama yang jarang berkunjung itu bisa dilakukan pendekatan ya untuk bisa mau memberi perhatian Dok, ya atau Zaina, kalau ya kita bikin pernyataannya anak pertama tinggal terpisah dan jarang menjadi pasien, kalau kalau narasinya kayak gitu, ini lebih ke eksternal. Cuma kan kita maksud kita kan ke psikologisnya kan, ini narasinya oh dirubah. ya oke ya jadi mana Pasien, berarti nggak usah lah nak yang pasien anak pertama itu masuk ke eksternal aja lah nanti nak. ya udah itu masuk eksternal aja kalau kayak gitu. Dia kan udah ada di pasien merasa sendiri, mendapat perhatian kurang. Iya, psikologisnya pasien merasa sendiri kan, jadi Ya, kita udah tuh lakukan kan. pendekatan atau perlu validasi emosi nggak usah ya, udah jelas ini ya. Iya. Berarti anak Oke, pertama ya itu udah, Dokter Rama eksternal, Dok. izin. Ya dok, tambah apa gimana? Yang anak pertama yang Eh, tinggal ya, terpisah yang itu. anak pertama ini kita ke aspek eksternal dok, nggak jadi di internal. Aspek eksternalnya berarti dibikin kolom lagi ya. Oke. Ya, mandi lah dulu ya. Heeh. Semangat ya. Menghimbau pasien untuk berkomunikasi dengan anaknya via apa ya, telepon gitu dok, atau video call bisa. Iya, melakukan pendekatan keluarga untuk memberikan perhatian kepada pasien Iya, gitu iya. kan. Lah, Faktor eksternal yang lain itu ekonomi cukup tuh poin yang kedua Dokter Rama. Ekonomi cukup tuh masuk. Cuma dia pelit ya, terus gimana kita intervensinya? Kalau yang istri Kan berusaha mendukung bahwa tapi tidak mengerti pola diet itu masuk eksternal nggak? Berarti edukasi pola dietnya masuk nggak itu? apa dok nggak dengar saya. Istri berusaha Ini yang mendukung pasien ekonomi tetapi keluarga kurang cukup memahami pola diet. intervensi. Gimana ya? Sorry, siapa mau bicara dulu? In- Ekonomi keluarga cukup. Intervensinya Oke, perlu intervensinya dia kan cukup sebenarnya, tapi kan dia pelit. Suruh ini aja apa untuk memilih apa suruh beli asuransi BPJS atau apa aja biar murah gitu loh. Ya kan? Ya, Bisa eduka dok. Jadi pendekatan kepada pasien kalau asuransi BPJS itu tidak berbayar gitu. gitu. Gimana bahasanya? menganjurkan pasien untuk mengikuti Menganjurkan pasien tuh mempunyai jaminan kesehatan nasional.
memiliki apa mempunyai gitu. Ya, Jaminan kesehatan nasional. ya gitu aja ya kan. Jadi nggak usah Nggak keluar ini. duit. Oke, ya jadi nggak keluar duit, betul. Ya pelitnya terobati. Terus aspek eksternal yang lain yang ada hubungan itu budaya. Yang itu dok, yang istri mendukung tapi tidak mengerti pola dietnya, berarti edukasi pola diet yang benar gitu mungkin enggak? Gitu ya. Istri berusaha mendukung pasien tetapi kurang memahami pola diet yang benar. Intervensinya memberikan edukasi tentang pola diet yang benar. Masuk mana dok, Sabrina? Itu masuk eksternal ya. Itu masuk eksternal Iya, berarti ya. iya. Sebelum yang ekonomi itu enggak. Istri berusaha mendukung pasien Poin ketiga. tetapi kurang memahami pola Eh, diet yang benar. Kalau istri berusaha mendukung pasien, Dok, ya itu kalau dia kan anak pertama 28 tahun, tinggal terpisah dan jarang mengunjungi pasien. Bisa nggak eh, antara anak pertama dengan pasien ada sedikit cekcok gitu? iya, itu kan kita tadi udah masukin ke masalah ininya, aspek eksternalnya yang sorry, aspek internalnya yang Oh iya hubungannya iya iya dengan iya iya. kondisi psikologis dia, Dok. Jadi nanti mungkin kita pendekatan gitu loh, intervensi kita pendekatan dulu ke anaknya, kenapa kita cari tahu, terus kita himbau dia untuk bisa melakukan bisa memberikan perhatian kita inilah. Iya dok, ya 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 ya. Ya. Intervensinya itu edukasi. Tentang pola diet yang benar. Tadi kan dia tidak paham tentang pola diet yang benar. Berarti edukasinya tentang pola Ya, diet yang benar. pola diet yang benar untuk diabetes ya, itu ya. Izin Dokter Rahma Mana? untuk intervensi yang istri Edukasi, berusaha mendukung pasien itu edukasi, edukasi aja. edukasi untuk pola diet yang benar. Oke, kemudian aspek personalnya ya. Aspek personal itu isinya alasan kedatangan pasien, harapan pasien, kekhawatiran, dan persepsi pasien. Alasan kedatangannya kan sering buang air kecil ya. Iya. Iya, udah Jadi lelah. alasannya tiga inilah, keluhan dia itu kan, alasan kedatangannya karena keluhannya itu kan. Iya. Dok, kita belum FO.
MC. Ini ya, Dok. Ya, Ya, ya. Intervensi yang tadi yang di copy. intervensinya Nah, ini ya. Iya, kopi aja itu. pada pasien ini ada ini enggak? Ada masalah kita cukup ya? Atau kita masih ada jabarin masalah harapan, kekhawatiran, dan persepsi? Nggak ada cerita kayaknya di atasnya ya? Oke, kita lanjut Dari aja dulu. Derajat Nanti baru fungsional. kita Oke, selesaikan aja oke, dulu derajat ini. fungsional. Nanti Ya, baru kita ya. derajat tambah-tambah ya. fungsional itu. Masih oke Oke, kayaknya. Bapak ini masih bisa beraktivitas berarti? Derajat Iya. fungsional ini Derajat bentar ya. fungsional. Masih Saya oke, Mbak. ambil dari punya kemarin ya. Kata-katanya ya. Iya. Mama itu. Dan nampak. Oke. Oke, nilai berapa? Pasien ini kita asumsikan mandiri ya. Kalau dari cerita harusnya dia masih 15. ya. Ya. Yang memasak makanan ini mungkin kita adjust dikit kali. Ini kemarin karena ibu rumah tangga kan. Berarti bisa melakukan aktivitas
rumah. Memasak itu Masak 2. Masak 2, bersihkan rumah 2, belanja 2, menggunakan transportasi 2. Wah, 12 juga. tadi di atas kan pasien lemes. Mengatur obat, oke. Menggunakan transportasi bisa. Ini item dari aktivitas IADL ini udah fix begini ya. Maksudnya Bapak ini kita bisa kategorikan untuk aktivitas dia memasak makanan gitu. Ini tidak orientasinya kemarin kan pasiennya cewek, ibu rumah tangga. Kalau ini sama. Bisa dok, masak Indomie pasti bisa dia. Ini tabelnya sama. Oke, siap. Lanjut. Kira-kira relevan nggak dengan keluhan dia di atas? Kencing terus, lemes sama apa ya tadi ya keluhannya? Relevan, karena kan lemes pada pasien DM itu karena gula darahnya kan. Tapi yang lain-lain kan nggak Ya. bisa melakukan semua kan. Oke, ya udah lanjut. Sekarang ke poin kedua. Selesai kan ini? Iya, selesai, Dok. Memberikan keluarga yang kontribusi terhadap kesehatan pasien. Itu berarti istri ya? Bukan dok, sudah ada yang di tabel itu kan, aspeknya identifikasi faktor resikonya, struktur dan peran keluarga, bukan itu? Udah mana? Seperti apa dok? Yang dibagi tadi sama dokter Isti, mengidentifikasi faktor keluarga kan? Nanti ya dok ya? Berarti kan kajian keluarga kan, jadi aspeknya ada berapa? 1, 3, 4, 5, 6. Identifikasi faktor risiko, struktur dan peran keluarga, komunikasi dan dukungan keluarga, Pengkajian keluarga ya, pengkajian keluarga ada 5 poin. Struktur keluarga, jadi ke genogram gitu maksudnya. Ini kan sudah ada nih struktur, kayaknya ini udah di breakdown sama dokter Isti deh. Poin 2 nih mengidentifikasi faktor keluarga yang kontribusi terhadap kesehatan pasien. Yang ke nomor 3 menganalisis struktur keluarga, fungsi keluarga, tahap perkembangan sumber daya dan lingkungan. Ini mengenai FOMC. Mengenai FOMC nih dok. Itu nomor 3 dok. Bukan nomor 2. Izin dokter Putu, izin dokter Putu, yang poin 2 ini maksudnya gimana ya dok? Apgar, yang tadi kita poin 1 bukan Apgar ya? Iya dok, yang mana? Yang pertanyaan Yang mana? pertanyaan nomor 2 ini dok, mengidentifikasi faktor keluarga yang berkontribusi terhadap kesehatan pasien diabetes, ini maksudnya gimana ya dok? Kita agak bingung. Apakah kita lihat aspek-aspek itu dok, baru manfaat kajiannya? Yang tadi dibilang FOMC. Tapi Kayaknya FOMC di nomor 3 loh dok. Kayaknya nih ada poin 5 ya, yang mengidentifikasi peran keluarga, memberikan informasi yang jelas dan komprehensif. Betul, itu dok. Ya, kayak ini nih. 6. Ya, ada 6. Ada 6 dok. Jadi kan kita sesuai dengan yang... Ya dok, silakan dok. Iya. Untuk faktor keluarga ini kan sebenarnya dari tadi udah dibahas tuh yang untuk di faktor eksternal pasien kan. Sebenarnya itu di list aspek mana yang ternyata berpengaruh terhadap kesehatan pasien. Tadi misalnya apakah faktor eksternal kan, kalau riwayat keluarga itu maksudnya kalau genetik kan masuk ke internal ya dok. Oh iya. Atau Iya dok. Tapi
Tapi misalnya faktor lain misalnya bagaimana kepercayaan sehat sakit dalam keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu sharing nilai ya, nilai mengenai sehat sakit. Kemudian tadi ada disebutkan faktor sosial ekonomi, apakah dia berkecukupan atau misalnya masih Taruh aja di belakang deh. sudah. jadi aspek yang kemungkinan akan terkait dengan kondisi kesehatan pasien, baik yang kesehatan yang sekarang menjadi masalah atau jangka panjangnya gitu jika misalnya kondisi itu berlanjut gitu. Jadi ini kayak di list ulang. Tadi kan menyebutkan faktor-faktor eksternal itu eh di-listkan di sini apa sih yang paling berperan terhadap kondisi kesehatan atau kondisi sakitnya pasien. Contoh misal bisa juga dinilai dukungan keluarga gitu ya, misalnya dukungan keluarga Chemistry gitu ya, Dok. yang membuat apakah dia akhirnya eh, ingat minum obat atau tidak, terus rajin kontrol atau tidak gitu. Jadi bisa dinilai bagaimana dukungan keluarganya dia terhadap pasien. Ini bisa juga menggunakan kuesioner yang sudah diberikan ya seperti tadi eh, penilaian fungsi keluarga atau dukungan apa namanya APGAR atau misalnya faktor eksternal lain yang screen itu aspek budaya, religi yang berpengaruh terhadap pasien, kesehatan pasien. Jadi bisa memakai kuesioner. Jadi dilistkan ulang lagi apa yang berkaitan langsung terhadap kesehatan pasien. Iya dok, pas. Kayaknya tadi udah banyak tuh di Baik, Dok. atas. Teman, itu kan sebenarnya kita tadi udah dikasih contoh tuh sama dokter Hmm, Isti. Contohnya, hmm, cara mengerjakannya. Ini udah ada poin-poinnya sebenarnya. Seperti tadi hmm, disampaikan sama dokter Putu. Nah, jadi kita tinggal iya, ikut yang ini, polanya ini, pola cara menjawabnya ada Apgar, ya kan? Kalau iya. sebetulnya itu yang Nah, diminta kita cuma pakai Apgar, kembali Apgar aja. Kita jadi mulai dengan Apgar aja dulu, kan supaya nggak bisa bingung. jawabnya. Mm-mm. Mulai dengan Apgar aja lah. Ya, coba kita lihat slide dokter Isti tadi. Nah, ada contoh soal cara pengerjaannya. Tanya ke nomor 3 ya. Enggak, ini mengidentifikasi faktor keluarga yang terus. Itu yang Apgar tuh nomor 3 itu, yang FOMC. Yang nomor 2 udah bener itu. Iya, yang nomor 3 tadi FOMC yang nomor 3. Ini pertanyaan nomor 2. Nomor 2 baru yang Peran pakai IPI Apgar. mendukung pasien tapi kurang memahami pola makan yang benar, dapat berpengaruh terhadap manajemen penyakit. Oke, anak-anak pertama, sedangkan yang kedua masing-masing sehingga keterlibatannya dalam perawatan pasien kurang. Ya, ini sudah ada jawabannya. Faktor ekonomi keluarga memiliki kondisi yang utuh, tapi pasien merasa pengobatan mahal sehingga bisa menjadi hambatan dalam. Wah, ini mantap nih, sudah ada jawabannya. Berarti cukup nggak? Atau ada faktor lain lagi? Cukup, kayaknya masuk ke nomor 3 deh. Ya, langsung nomor 3 aja tuh. Hmm. Oke, struktur keluarga, keluarga inti gitu ya. Dari Iya. struktur keluarga dulu. Kalau tadi persepsi budaya dan religi itu tidak ada data ya. Ini ini yang Tidak mengidentifikasi ada data, Dok. keluarga bukan yang aja dia. Hmm. Eh, Struktur keluarga dulu nggak, Dok? Struktur keluarga. Iya, struktur keluarga dulu, genogram tuh. Keluarga inti. Inti. Nih, kayak mana genogram ya? Struktur keluarga, keluarga inti, Dok. Struktur keluarga ketiga, Keluarga inti. keluarga inti.
Kemudian yang kedua, Fungsi keluarga. Fungsi keluarga fungsi yang keluarga pakai pakai Abgar. Abgar ya. Abgar. Heeh. Keluarga intinya perlu dijabarkan nggak? Dengan 2 anak. Iya, boleh juga dok. Keluarga inti dengan Dengan 2 anak 1 anak dan 1 cucu ya. terpisah gitu ya. Satu istri dan 1 cucu ya kalau nggak salah ya. Ada cucu kan? Nggak ada Ada dok. nggak sih? Nggak ada Oh, nggak dijelaskan ada ya? Oh ya, contoh soal yang tadi ya. Sorry, itu saya rancu kemarin. dengan contoh soal deteksi. Ya, sorry. Liar saya. Afgar apa? Afgarnya udah. Abgarnya pakai kolom pertanyaan itu langsung aja. Langsung aja kali ya. Itu aja dulu. Nanti kalau ada waktu baru kita uraikan. Ya, tahap perkembangannya keluarga pasangan parubaya dengan anak dewasa, nak. Yang tahap perkembangan. Ya, life cycle family. Nah, perkembangan apa? Pasangan parubaya dengan anak dewasa. Oke. Kemudian kekuatan atau sumber daya keluarga ya. Kekuatan atau sumber daya keluarga dulu. Oh, lingkungan. Ya, keluarganya cukup ekonominya, nak. Ya, sumber daya ekonomi cukup. Istri Yang mendukung. kalau istri membantu dalam pengelolaan makanan. Itu yang masuk ke dalam sumber daya sumber daya kan SKRIM ya. SKRIM berarti kan ada masalah sosial kultural. Berarti dia mendapatkan dukungan kan, istrinya membantu kan ya. Mendapat dukungan dari istri, ekonomi cukup ya. Kemudian lingkungan atau faktor eksternal. Rumah tangganya stabil tapi pelit. Harmonis. Ah, Rumah tangga stabil namun apa ya? tapi kurang kedekatan mungkin ya. Anaknya kan jarang Interaksi tinggal jauh, dengan anak jarang. ya. Namun jarang interaksi dengan anak gitu ya. Ya, namun hubungan kurang dekat ya. Ya, kurang dekat. Dah, itu aja. Oke, nomor 4. Cukup ya, faktor lingkungannya cuma itu kan. Di rumah kakak sih. Ya. Strategi intervensi. Yang pertama sekali edukasi Melakukan mengenai diet tadi. Edukasi diet dengan cara melibatkan istri ketika sesi edukasi. Melibatkan istri ya. Edukasinya ya, tentang itu tadi kan diabetes. Diabetes yang ya benar. diet diabetes ya. Kita boleh bilang diet diabetes atau diet seimbang ya. Boleh dok. Edukasi tentang penyakitnya juga dok, dengan menjaga
kadar gula darah. Iya, Beri- betul. Berikan edukasi pada keluarga tentang dukungan emosional dan peran dalam perawatan dalam diabetes. Berikan edukasi pada keluarga. Dukungan keluarga untuk apa nama pemakaian obat apa? Tadi dukungan emosional apa ya, Dokter Lamsia? Dan peran dalam dukungan emosional dan peran dalam Gini ya, dalam peran. pada keluarga dan dukungan emosional dalam peran enggak emosional dan dukungan emosional dan peran dalam pengobatan diabetes. Diulang dari depan aja dok, diulang dari depan. Jadi biar dokter berikan edukasi pada keluarga. Ayo udah itu ya dalam pengobatan diabetes. Berarti yang dia diabetes ini Itu sambungan atas tuh, Dok. Diabetes itu sambungan yang di atas dokter. Yang satu. Edukasi ketika sesi edukasi diet diabetes gitu. Dalam kurung mungkin nak, dalam kurung dia diabetes. Boleh dalam kurung diet diabetes boleh. Email mana nih? Kok nggak ada ini suara? Dokter Konsan, Komunikasi. Kepatuhan ini dukungan kepatuhan untuk ini untuk Dukungan keluarga apa, ya, dukungan pemakaian keluarga obat. dalam kontrol obat ya. Ya, Ah, kepatuhan minum kontrol Ah. kepatuhan minum obat. Bukan Ya. kebutuhan dalam kontrol kepatuhan minum obat. Dalam mengontrol kepatuhan minum obat. Boleh lah. Ya, bahasa Kalau yang ini mengingatkan dietnya itu tadi enggak ya? komunikasi apa, Dokter? Oh, Komunikasi jadi atas keluarga. ya. Dorong Bapak Andi itu untuk kegiatan komunitas lansia atau posbindu. Prolanis kali ya. Iya. Dorong Bapak Andi Dorongan untuk melakukan Itu berarti masuk ke biaya ya. kegiatan Berarti manajemen biaya untuk untuk program Prolanis gitu. Ini dietnya kita lebih ke pasien aja nih, ke keluarganya enggak? Kan Iya, anak-anaknya ya, anak-anaknya dan beresiko diabetes. keluarga ya, berarti edukasi diet dengan cara melibatkan istri dan anak-anak ya. Dan anak-anak iya. Rencana diet sehat yang diterapkan oleh seluruh keluarga. Iya. Tapi sama itu Dokter Mira dengan nomor 1. Kan udah diet juga di Libatkan situ. istri dan anak. Iya ya. Disempurnakan aja mungkin kalau yang di satu. Dengan rajin berolahraga. Ya, olahraga ganti rencana olahraga Iya. sehat. Mengubah ini dengan aktivitas fisik boleh nggak sih Kalau Prolanis senam sehat bukan olahraga kayaknya. Memotivasi keluarga untuk ikut berpartisipasi di kegiatan Prolanis, Dok. Memotivasi keluarga untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan di FKTP untuk Prolanis gitu ya, Dok. motivasi keluarga untuk pasien mengikuti atau untuk istrinya juga mengikuti Prolanis itu? Keluarganya Ini mungkin kan maksudnya. edukasi keluarga. Ini kan jadi pasien dan keluarga dong, bukan atas pengembangan strategi untuk keluarga. Jadi Iya, FKTP benar, Dok. Bikin grup WA. Oh iya, memfasilitasi kelompok dukungan. Kelompok dukungan bagi pasien diabetes ya kan? ya. Diabetes. Nih dalam kurung WA grup itu. Ya.
Ya. Saya agak bingung masalah yang nomor 3 itu komunikasi keluarga. Sebenarnya semua juga komunikasi keluarga, tapi kalau di lebih rinci lebih bagus itu apa itu maksudnya? Komunikasi efektif di dalam keluarga pokoknya. Mungkin itulah dari ini WA itu tadi dak. Dalam Konseling Oh, keluarga berarti itu. dokter konsen maksudnya WA keluarga, WA grup keluarga ya gitu. Ini maksudnya WA Prolanis, grup pasien Oh, Prolanis. Berarti ada dua, ada WA keluarga sendiri, ada yang untuk yang lebih luas lagi kan. WA klinik gitu ya. Ada WA klinik, ada WA keluarga. ini WA grup keluarga nih ya. WQ WA ya, WAG. Dibuat spesifik aja ya. Iya, keluarga, ya. Ini Ini klinik. Prolanis ya. Iya, Kata WA. Prolanis, Prolanis, ya, Prolanis. Udah 1 menit lagi. Udah Gimana cukup? 15 Ada sebelum lagi? Dari yang kesemuanya kita nggak perlu perlu Enggak, kalau sini udah selesai, kita ke atas yang tadi belum. dok Gimana, Dokter Imada? dari semuanya ini kita nggak perlu kasih kesempatan dia untuk konsul ke spesialis ya. Oh iya, ya juga ya. Apa kita aja atau kita perlu nggak? Kalau seandainya nanti hasil AB1-nya perlu ini gimana, kita stop di kita aja atau gimana? Atau dievaluasi dulu dok. Kalau nanti ternyata tidak membaik atau gimana, baru kita konsulkan. Iya, apa perlu kita tuliskan jika memang apa ya? Memerlukan gitu ya di FKRTL ya. Iya kan? Soalnya kan sudah ada Sebenarnya komplikasi neuropatinya seperti itu kan? Melakukan pemantauan rutin terhadap gula darah dan memberikan kepada Mengevaluasi pasien, ya. melibatkan konsulen ya, gimana sih? Jika diperlukan, Terus Melakukan gimana sih? evaluasi. Kakak tuh nggak pandai berkata-kata ya, kakak nggak gombal orangnya. Duh. Melakukan Evaluasi rutin terhadap penyakit, gitu ya. Ternyata Jika diperlukan dirujuk ke FKTRL gitu. Gimana? dan dilakukan rujukan jika diperlukan. Nah, Dan dilakukan rujukan ke FKTRL jika jika diperlukan. diperlukan. Nah, itu bisa juga tuh jika memungkinkan untuk dirujuk. Memungkinkan aja ya, Dok. Cuma kalau diperlukan lebih bagus nggak tuh? Iya. Dibutuhkan nggak sih dok? Dibutuhkan juga bagus. ya dibutuhkan. Pusing dokter Romo. diperlukan, dibutuhkan, Diperlukan. diperlukan, bukan dibutuhkan. Berarti nanti Ya, kamu minta diperlukan. rujuk. Untuk dirujuk. Oke. Siap. Habis. Udah evaluasi, dah habis berarti Mel. Di mana-mana ditutup dengan evaluasi dan monitoring ya. Iya, monep kan. Udah, Bu Ketua. Oke, Selesai. jadi ini di atas masih ada yang harus dilengkapi nggak Tadi kan atas yo, mumpung ada waktu. Afgarnya diisi. Dokter Putu lah, nanya dokter Putu Bawah, kita dokter gimana. Rama. Ke bawah dikit, Dokter Rama, Yap. ada Yap. Afgar tadi. Ya, Afgarnya mau diisi? Iya, isi aja dok. Isi. Bisa Ada yang dijabarkan. tabel, Ayo, kirimlah Afgar. tabelnya. Tabel Afgar ya? Di mana? Ambil dari slide tadi bisa nggak? Agak susah memang. Ubah lagi. Oh, copy. Edit. Iya.
Ada tinggal copy paste. Aku baca Dokter Rama. Nomor 1. Oh yang itu ya. Udah. Gini kan? Ini aja boleh. Iya. P, nanti kita isi Partnership. lengkapnya. Partnership. Growth. Nah, ini aja dulu. Oke. Pertanyaan. Oh, apa itu? Nilai. 012, nak. 012, Dok Rama. Kebalik. 012. 210 kan? 012 di sini di tempat dokter apa tadi? Nah, pertanyaan adaptasi. Apakah Saya Anda puas merasa dengan Oh, yang mananya? Yang mana nih satu Kak kita pakai? yang Yang mana? saya puas atau yang apakah Anda merasa anggota keluarga membantu Anda gitu? Enggak itu ya? Ya, kita ikut itu aja deh. Apakah Anda merasa anggota keluarga membantu saat Anda punya masalah? Nah, jawabannya apa? Ya kan? Baru P-nya. Atau yang saya puas itu, yang mana yang dipakai? A-nya Tidak. itu puas. Yang P-nya itu apakah Anda dan keluarga bekerja sama dalam mengambil keputusan penting? Yang P, Apakah Anda dan keluarga bekerja sama dalam mengambil keputusan penting? Yang G, growth. Apakah keluarga apakah keluarga mendukung Anda berkembang sesuai harapan Anda? A, affection. Apakah Anda merasa dicintai dan dihargai oleh keluarga? Yang R, resolve. Apakah Anda bisa berbicara terbuka dengan keluarga tentang masalah yang Anda hadapi? Jadi kira-kira jawabannya dari informasi yang kita dapat itulah kita ambil kan? Ya, Pak. Mungkin untuk ini, Pak, untuk proyek minggu depan, silakan tanda tangan di sini ya. ini 2. Pertama, kenal agama Buddha itu lewat asing. Kalau kita lihat dari informasinya gimana teman-teman? Tahu agama Buddha itu seperti apa? Sih itu saya sudah lihat, tapi agama Buddha kan belum pernah. Kalau sama istrinya, ya dekat ya kan. Sama anak-anaknya kan enggak. Ambon. Berarti satu lah, nak. Ke Ambon, jadi saya lihat. Yang A-nya 1. Satu gak enak. Kadang-kadang ya. Iya. Saya balik, naik ke gunung, cerita pun cerita. Jadi ayah saya bilang pikir
Berarti agama Buddha ini kayaknya mirip sama adat kita. Karena kita punya adat hampir sama dengan agama Buddha. Itulah. Oke, next. Yang P-nya bisa kerja sama nggak dia? Apakah Anda dan keluarga bekerja sama mengambil keputusan penting? Jarang. Kayaknya karena komunikasi kurang ya, kesannya masih berorientasi sama bapak itu sendiri ya. Iya, 0 ya. Eh, Skornya. tapi ibu enggak atau 0 sama istrinya. Oke, apa yang growth-nya, apakah keluarga mendukung Anda berkembang sesuai harapan Anda? Ini kita mau bikinnya apa nih? Satu nggak? Satu lah, Satu. anak-anaknya Ini kurang. jawaban yang kita buat situasional atau memang kayak mana ya ini ya? Situasional aja, maksudnya kan dengan analisa dari kasus di atas tadi, kira-kira pasien ini kecenderungannya apa? Kalau kita lihat kan anaknya jauh, kurang komunikasi kan? Yang anak yang tinggal di rumah juga karena mahasiswa mungkin ya cuek-cuek aja kan, belum paham gitu kan? Nggak gitu perhatian juga. Istri mau tapi kayaknya nggak punya kemampuan dalam arti ya, tapi paling tidak istri masih ada perhatian kan? Mau berarti ada Iya, perhatian cuma nggak paham aja. masih mau berusaha ya, tapi nggak paham aja ya. Ha-ha. Udah. Kok tumben ya belum ditarik udah jam 4. Mungkin tadi karena mulainya telat Mulainya kan? telat. Tadi karena diskusi sama dokter Isti agak lama jadi mulainya ini. Gak apa-apa dok, mumpung ada lagi nggak yang mau kita tambahin? Cukup segini? Total skor 17 berapa Cukup jadinya kita dok? hitung skornya aja langsung. Iya, hitung skor langsung yuk. 1, 1, 3. 3. 4. Kok 4? Naik ke atas, Dok. 1. 3. Ini kan 1. 3 berarti 3. 2, 3. Tiga. Karena nggak ada yang 2 kan poinnya. 3. Udah? Apalagi yang mau ditambahin? Kalau 3 berarti Ada fungsi yang masih keluarganya buruk. Disebutkan fungsi keluarganya kan? Kalau 3. Iya, Nol, fungsi keluarga buruk ya, Interpretasinya kalau nggak salah fungsi ya. keluarga buruk. Iya. Oke. Next, ada lagi yang mau dilengkapi lagi? Halo. Genogram itu dok harus kita kan loh dok. Ya. Yang atas genogram, ayo coba. Caranya kan dong tim PRI usaha em lu saya. TNI BRI ya. Nah, kan itu bagi presiden untuk lebaran. Dokter Mariaman bocor. Banyak bisnis ya dok. Pintar dok buat genogram. Keren nih Dokter Ahmad. Anaknya berapa?
Anaknya Dua. dua. Orang tuanya perlu di nggak untuk di atas. Orang tuanya yang DM sama gagal ginjal ya, Dokter Febrina ya. Iya. Berarti dimulai dari situ kita ya. Cuman kan di cerita nggak dikasih tahu ini pasien kita ini anak keberapa, punya anak berapa ya. Iya, cuman bikin aja anaknya satu dia aja berarti. 3 generasi kan kalau di genogram. Ini yang pertama orang mana nih? Tadi di atas bukannya ada keluarga bapaknya itu sakit diabetes gagal ginjal. Iya, Ya makanya Iya, dimulai bukan? dari situ, Iya, Dokter keluarga. Febrina. Berarti dari ayahnya, berarti kita bikin 3 generasinya dari ayahnya. Iya. Dia ada cucu, nggak ada cucu kan? Iya, Enggak, kita mulai cucunya dari nggak ada. ayahnya yang sakit DM sama gagal ginjal. Ayahnya apa? DM. Iya, mulainya dari situ. Ayahnya DM ya? Kita kasih Ayahnya warna DM nggak sama ya? gagal ginjal. Ya, Ayahnya Warna DM. penyakit kayak tadi nggak sih? iya, Kak. Udah ditarik kita. Ya udah mau ditarik deh. Warna penyakit kayak dokter Isti tadi, Ayahnya DM, hipertensi, iya warnanya boleh, ini. mau diwarnain kayak dokter Isti boleh. Ada perempuan DM, laki-laki DM, laki-laki CKD gitu. Mana ya? Kayak mana enaknya? eh Ini DM, merah DM. Sama gagal ginjal ya. Udah nggak nampak, tertutup tulisan ruangan diskusi akan ditutup. silang dulu, silang. Apa jadi silang ini? Batal gitu. Enggak. Sudah Jujur. meninggal. Kalau keluar sekarang, hilang. Batal. Potong. Masih